Dolar udah sempat nyentuh 16.400. Dan menurut gua, ini cuma masalah waktu dolar itu bakal nyentuh 20.000 rupiah. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih kalau misalnya dominasi Amerika sebagai negara superpower di dunia, termasuk kejayaan mata uang dolar sebagai the world's reserve currency, itu pasti bakal berakhir. Kita tinggal lihat aja sejarah. Setiap kekuatan besar itu selalu punya masa kejayaannya sendiri. Di tahun 1500-an, kalian akan ngelihat Ming Dynasty sebagai kekuatan nomor satu di dunia. 1700-an, Netherlands atau negaranya orang Belanda jadi yang terkuat nomor satu di dunia. Tahun 1800-an, gantian Inggris yang jadi negara paling kuat nomor satu di dunia. Dan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai sekarang, Amerika Serikat itu yang berhasil menjadi the world's sole superpower. Jadi sejarah menunjukkan bahwa kekuatan nomor satu di dunia itu pasti selalu berubah-berubah. Dan rata-rata pergantiannya itu setiap 250 tahun. Kita bisa pelajari kebangkitan dan kemunduran Belanda dan Gulden, Inggris dan Pound, kebangkitan dan penurunan awal-awal Amerika Serikat dan dolar, dan penurunan dan kebangkitan China dan mata uangnya, serta kebangkitan dan kemunduran Kekaisaran Spanyol, Jerman, Prancis, India, Jepang, Rusia, dan Ottoman, beserta konflik-konflik signifikan di dalamnya, seperti yang kelihatan di grafik ini. Dan berdasarkan sejarah pun udah jelas ya, kejayaan sebuah negara itu pasti ada kaitannya dengan kejayaan mata uang negara tersebut. Gue bakal jelasin kenapa dolar Amerika itu bisa sangat mendominasi dan juga kasih tau ke kalian beberapa event krusial yang baru kejadian belakangan ini. Beberapa event krusial ini berpotensi mengakibatkan berakhirnya kejayaan US dollar. Let's go! Sedikit announcement tentang event kolaborasi Overpost dan Kompas. Kita bakal ada 2 event yang besar ya. Jadi buat yang udah beli, jangan sampai miss. Tanggal 13 Juli itu bakal ada acara finance dan bisnis terkeren di Indonesia yang bakal diadain di studio TV-nya Kompas, yang juga dihadiri sama speaker-speaker terbaik di masing-masing industri. Per video ini direkord, 98% tiket kita itu udah sold out ya. Jadi ini kesempatan terakhir buat yang mau join. Lalu buat semua yang berpartisipasi di pre-launching event ini, bakalan ada webinar tentang fundraising juga, di mana gue bakal jelasin cara gue dapat 20 miliar pertama. Ini skill yang berhasil merubah kehidupan gue ya. Jadi semoga skill ini juga bisa membantu merubah kehidupan kalian. Gue udah pernah ngadain 2 sesi, dan dalam 2 sesi gue ngebantuin 6 perusahaan dapat 160 miliar. Jadi sampai ketemu, and back to the video. Kalau misalnya kalian pelajarin sejarah ekonomi Amerika dan kenapa perusahaan Amerika itu berjaya, itu semua dimulai sejak kemenangan mereka dalam konflik Perang Dunia Kedua. Sejak Perang Dunia Kedua, dolar udah jadi the world's reserve currency, mau negara yang bersahabat sama Amerika maupun yang bermusuhan. Dan sebagai the world's reserve currency, artinya banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, China, Jepang, Korea, itu megang US dollar dengan tujuan sebagai peluru untuk menstabilkan ekonomi kalau misalnya ada guncangan. Lalu banyak juga negara lain yang nge-peg nilai mata uang mereka terhadap dolar, dan banyak investor itu juga mengandalkan dolar dan aset-aset yang berdenominasi dolar, kayak misalnya Treasury Amerika, sebagai tempat yang terbaik untuk menyimpan kekayaan saat ekonomi itu lagi baik atau lagi jelek. Daya tarik dolar itu ada di kekuatan dan stabilitas Amerika yang tidak tertandingi. Amerika bukan cuma punya militer dan ekonomi yang terbesar di dunia aja ya, tapi juga aturan dan undang-undang yang relatif fair dan transparan, bukan berdasarkan keinginan penguasa atau seorang diktator. Intinya, ngejamin stabilitas politik. Soalnya aturan hukum yang bagus itu mencegah penggunaan kekuasaan politik secara sewenang-wenang, dan secara historis, pemilu berlangsung dengan bebas dan adil. Lalu The Fed juga punya rekam jejak yang bagus dalam mempertahankan mereka sebagai lembaga yang independen ya, berbeda dengan banyak bank sentral lainnya yang suka dicampur aduk dengan kepentingan segelintir orang. Dan Amerika juga termasuk di antara segelintir negara yang tidak pernah mengalami gagal bayar ya, atau kena hyperinflation. Jadi kekuatan militer, ekonomi yang besar, stabilitas politik, dan kepastian hukum di Amerika itu beberapa faktor penting yang menjadikan dolar sebagai safe haven. Dan itu kenapa US dollar menjadi salah satu pilihan teraman waktu lagi ada gejolak di pasar. Kalian lihat sendiri aja, sampai anaknya Presiden Biden, Hunter Biden, itu bisa divonis bersalah loh. Padahal bapaknya itu masih aktif sebagai Presiden Amerika. Termasuk Donald Trump juga bisa divonis bersalah. Makanya kekuasaan politik itu nggak bisa dibelok-belokin untuk kepentingan pribadi. Hukum di Amerika itu berlaku untuk warga biasa dan juga untuk anak presiden. Nggak kayak di Argentina dan Venezuela.
Penggunaan mata uang dolar itu pun juga sangat melimpah ya, sehingga dolar itu bisa jadi aset yang paling liquid di dunia, gampang dijual beli, dan investor pun bahkan beli dolar saat Amerika sendiri lagi krisis. Selama krisis housing bubble di tahun 2008, dolar itu malah menguat lebih dari 26% lawan 6 mata uang utama lainnya dalam 12 bulan. Sejarahnya, sejak tahun 1944, US dollar itu di-backing oleh emas dalam perjanjian Bretton Woods Agreement. Walaupun di tahun 1970-an, Presiden Nixon mengakhiri kesepakatan itu dan peg US dollar dengan emas itu berakhir. Menariknya, gara-gara US dollar udah dipakai secara global, penggunaan dolar malah tetap meningkat, apalagi ada istilah petrodollar, alias penjualan minyak secara global itu mayoritas menggunakan US dollar. Dan kita tahu lah ya, minyak itu salah satu komoditas yang paling dibutuhkan di seluruh dunia, sampai dijulukin black gold. Sebenarnya belakangan ini banyak misinformasi dan miskonsepsi juga ya tentang berakhirnya petrodollar. Banyak yang memberitakan bahwa perjanjian petrodollar itu mewajibkan Arab Saudi untuk menjual minyaknya dalam US dollar. Tapi setelah gua cek, tepatnya di perjanjian US Saudi di halaman 3115, isinya adalah perjanjian kerjasama ekonomi, teknologi, dan industri antara Arab Saudi dan US. Tapi dalam perjanjian itu tidak ada satupun penyebutan tentang penggunaan US dollar dalam penjualan minyak milik Saudi Arabia. Bahkan, faktanya sebelum adanya perjanjian ini, Saudi Arabia udah menggunakan US dollar untuk menjual minyaknya. Kemungkinan besar gara-gara penggunaan US dollar itu udah luas di tahun 70-an. Jadi itu secara default emang yang paling gampang. Lalu gara-gara harga minyak itu tinggi, efeknya Saudi Arabia punya banyak dolar akibat jualan minyak, dan setelah bernegosiasi, Saudi Arabia setuju untuk membiayai defisit anggaran US dengan membeli obligasinya mereka dengan timbal balik US memberikan perlindungan militer terhadap Saudi Arabia. Kesepakatan ini sering disebut sebagai petrodollar recycling. Intinya, US mau dolarnya itu dipakai untuk penjualan minyak, dan hasil penjualannya ini harus masuk kembali ke US. Tapi bukan berarti Saudi Arabia itu diwajibkan untuk jualan minyak pakai US dollar. Topiknya sih emang pasti hot ya, gampang viral. Kalau misalnya kita sebar fear dan bilang kalau misalnya US dollar sebentar lagi pasti bakal berakhir gara-gara petrodollar itu nggak diperpanjang. Tapi gue harus kasih fakta apa adanya. Tentu gara-gara hampir semua negara by default udah pakai US dollar buat beli minyak, itu memperkuat posisi dan permintaan dolar, soalnya dolar dibutuhkan di seluruh dunia untuk beli minyak. Apa sih manfaat buat Amerika? Sebagai the world's sole superpower dan posisi dolar sebagai the world's reserve currency, Amerika bisa mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dengan mengambil utang yang super gede dengan bunga yang sangat kecil. Utangnya itu sampai 35 triliun dolar, lebih besar dari PDB mereka di 27 triliun dolar. Gampangnya gini, orang Amerika kalau pinjem duit itu bayar 5% ke investor udah cukup. Tapi kalau orang Indonesia, orang asing meminjemin itu mungkin expect return misal 10-11%. Soalnya mereka udah ada opportunity cost atau alternatif lain yang ngasih 5%. Tinggal pinjemin ke orang Amerika aja kan. Itu adalah baseline mereka. Lalu rupiah kita itu melemah sekitar 3-4% setahun. Lalu Indonesia itu lebih berisiko dan lebih tidak stabil dibandingkan Amerika. Sehingga ada yang namanya risk premium. Makanya orang Amerika kalau pinjem duit itu jauh lebih murah dari kita dan itu membantu memperkuat ekonomi dan dolar Amerika. Nah, kalau misalnya dolar itu segitu dominannya, kenapa gue bilang kejayaan US dollar berpotensi berakhir? Menurut gue ada 3 alasan. Yang pertama adalah debt limit yang terus kepentok. Apa itu debt limit? Debt limit itu batas maksimal jumlah utang Amerika. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Amerika harus terus nambahin utang mereka, soalnya pengeluaran negara Amerika itu lebih besar dari penghasilan mereka sendiri. Makanya secara otomatis, Kongres itu harus secara berkala naikin batas utang, dan kesepakatan itu harus melalui pemungutan suara. Dan gara-gara orang-orang yang ngevote itu pada tahu, kesepakatan buat naikin debt limit ini adalah antara hidup dan mati, alias pasti harus dilolosin, gara-gara mereka nggak mungkin lah ngasih Amerika gagal bayar. Ini ngasih kesempatan buat anggota parlemen untuk nuntut hal-hal yang nggak ada kaitannya sama debt ceiling. Dijadiin bargaining power lah sampai terlalu mepet. Terakhir kali itu di bulan Januari ya, debt limitnya itu kepentok dan Amerika terancam bangkrut. Dan credit rating agency pun seperti Fitch dan S&P pernah berkali-kali ngedowngrade rating US federal government akibat permasalahan debt ceiling ini. Yang kedua adalah menggunakan mata uang sebagai senjata. Sebagai the world's reserve currency dan juga negara dengan banyak lembaga keuangan terbesar di dunia, Amerika punya kontrol atas jaringan utama yang digunakan untuk perdagangan dan keuangan. Ini memungkinkan Amerika untuk gunakan dolar sebagai senjata dan memutus individu, perusahaan, dan pemerintah dari sistem keuangan global. Amerika udah pernah hukum Korea Utara, Iran, dan Rusia dalam bentuk sanksi ekonomi.
Contoh Rusia mungkin yang paling kalian ingat lah ya. Setelah Rusia nyerang Ukraina, Amerika dan Uni Eropa memutus 7 bank Rusia dari SWIFT, nyita aset-aset Rusia senilai 300 miliar dolar, termasuk pakai dana sitaannya buat ngasih bantuan ke Ukraina, lalu mereka menghentikan perdagangan dolar dan euro dari Moscow Exchange dan nargetin beberapa konglomerat Rusia yang diduga dekat dengan Presiden Putin. Tentunya lah gunain kekuatan dolar sebagai senjata dengan berlebihan ada resikonya juga ya. Soalnya sekarang semua negara ini tahu bahwa Amerika bisa gunain kekuatan dolar sebagai senjata. Dan itu bakal ngedorong negara lain buat nyari alternatif lainnya ya. Contohnya kayak BRICS yang mencakup Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Ironisnya, sanctions dari Amerika malah ngebantu Rusia dan China jadi negara yang nggak tergantung lagi sama Amerika. Akibat sanctions ini, Rusia punya McDonald's versi sendiri, Starbucks versi sendiri, dan Kin Donuts, Lego, dan Krispy Kreme yang juga berubah jadi versi Rusia sendiri, dan kalian bisa dengerin sendiri omongan Putin. Третий год доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в 3 раза, до 39%. В 3 раза. Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениями и внешнему санкционному вмешательству. Jadi sanctions malah mendorong de-dollarization. Sama kayak di China lah. Amerika mau memproteksi industri microchip mereka dan mereka nge-ban penjualan chip ke China. Tapi apa yang terjadi? Ini malah memaksa China untuk berinovasi. Dan tiba-tiba China bisa ngebikin chip yang lumayan advance. Dan China ini ya nggak bodoh ya. Mereka tahu mereka bisa kena tambahan sanctions kapanpun. Dan ini makanya mereka udah ngurangin US dollar reserve dan beli emas dengan jumlah yang besar. Alasan ketiga adalah Saudi Arabia mulai berancang-ancang meninggalkan US dollar untuk penjualan minyaknya. Akhir-akhir ini, Saudi Arabia lebih terbuka untuk menjual minyaknya dengan mata uang lainnya dan sedang mempertimbangkan untuk join dengan koalisi BRICS. Dan Amerika ini nggak bisa ngapa-ngapain ya, walaupun ini berisiko tinggi, soalnya negara lain bisa aja mulai ngikutan supaya bertransaksi minyak tanpa US dollar. Soalnya Saudi Arabia ini ally yang penting buat Amerika dan juga negara yang kuat. Padahal Amerika ini paling nggak senang kalau misalnya mata uangnya itu nggak dipakai buat penjualan minyak. Dan sebelumnya, setiap kali ada negara yang mau nyoba-nyoba pakai mata uang lain buat transaksi minyak, mereka bakal didatengin orang Amerika. Tapi datangnya itu pakai kapal, pesawat tempur, sama tank ya. November tahun 2000, Irak mau mendorong Baghdad untuk transaksi minyak pakai euro. Di 2003, Irak diserang Amerika atas alasan keberadaan weapons of mass destruction alias senjata nuklir yang sampai sekarang itu nggak terbukti. Gaddafi rencana stop jualan minyak pakai US dollar, abis itu dia juga nggak berakhir dengan baik. Jadi apakah dolar Amerika bakalan langsung kolaps setelah berakhirnya perjanjian petrodollar? Jawabannya kemungkinan besar enggak ya. Sejarah ngajarin kita bahwa perubahan superpower dan status mata uang negara sebagai the world's reserve currency itu biasanya berubah setelah konflik, krisis, perpindahan economic dominance, dan berlangsung selama puluhan tahun. Kejayaan Inggris mulai jatuh di tahun 1890-an setelah Amerika ngambil alih posisi Inggris sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Tapi butuh sekitar 50-an tahun, 2 perang dunia, dan krisis fiskal besar-besaran sehingga dolar Amerika menggantikan mata uang Inggris. Tapi intinya, katalis berakhirnya kejayaan US dollar ini jelas ada ya. Dan bukan cuma masalah dari Amerikanya aja. Kayak misalnya debt limit, menggunakan mata uang sebagai senjata, dan berakhirnya perjanjian petrodollar, tapi juga potensi China menjadi ekonomi nomor 1 di dunia di masa yang akan mendatang. Dan juga tension dan konflik yang bisa men-trigger perang yang lebih besar. Jadi berakhirnya US dollar itu pasti bakalan terjadi. Cuman masalah waktu, apakah ini dalam kehidupan kita, anak kita, atau cucu kita. Faktanya, saat ini US dollar sebagai the world's reserve currency itu ada di titik terendah dalam 25 tahun dan trennya itu terus menurun. Ini makanya penting untuk kita selalu beradaptasi dan terbuka untuk pelajari instrumen apapun, mau di saham Indonesia, mau di saham Amerika, atau mau di Bitcoin. Menurut gua, nggak ada satu instrumen pun yang bisa kita invest selamanya, lalu kita tinggal tutup mata dan pasti sukses. Yang berpotensi menggantikan US dollar ada beberapa, misalnya kayak euro, Chinese yuan, emas, atau bahkan Bitcoin.
Yang fanatik Bitcoin pasti bilang Bitcoin adalah masa depannya ya. Tapi sayangnya, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya ini jauh lebih baru. Dan mereka belum menunjukkan stabilitas dan penerimaan luas yang diperlukan untuk menjadi the world's reserve currency. Dan gue ngomong gini, walaupun gue punya porto yang lumayan gede di Bitcoin ya, gue tetap harus objektif. Sekali lagi, sampai ketemu di Studio Kompas dan acara webinar. Dan kalau misalnya lu mau nonton 7 passive income gue, lu bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lo mau nonton gimana caranya gue ngebantuin 6 perusahaan dapat 160 miliar, lo bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.